Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Indra Kartio Utomo, dosen tetap program studi Sarjana Ilmu Perawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Sentek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen penataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Saya mengampu dan menjadi koordinator mata kuliah perawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Adapun deskripsi mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan merupakan mata kuliah pendukung visi misi program studi, yaitu mengenai perawatan kronis. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai teori dan praktikum dalam pemenuhan kebutuhan dan pemberian asuhan klien dewasa dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu perawatan medika bedah, dan ilmu penyakit dalam. Perkuliahan keperawatan dewasa, endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria diselenggarakan dengan pendekatan blended learning melalui platform e-learning resmi UDB, yaitu elearning.udb.ac.id. Melalui platform e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online. Sementara, diskusi interaktif, studi kasus, presentasi, dan praktikum semua dilaksanakan secara langsung di kelas ataupun di laboratorium keperawatan. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasif, berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori perawatan dewasa. Diskusi kelompok digunakan untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Yang terakhir adalah project based learning, yaitu untuk menyusun proyek evidence based nursing practice sebagai pendekatan inovatif dalam pendidikan keperawatan yang memungkinkan mahasiswa untuk secara aktif menyelidiki masalah dunia nyata, mengembangkan solusi, dan menciptakan produk yang konkret. Capaian pembelajaran di keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan, serta reproduksi pria antara lain: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, serta inovatif. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dalam memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi asuhan perawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan perawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang kelima, mampu melaksanakan edukasi dan keterampilan komunikasi dalam asuhan perawatan dan informasi ilmiah. Yang terakhir, capaian pembelajaran ke-9 yaitu mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Kemudian, terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, lakukan simulasi asuhan perawatan dewasa pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian, CPMK kedua, yaitu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK ketiga, yaitu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah. Yang CPMK keempat, yaitu melakukan simulasi pengolahan asuhan perawatan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK kelima, melaksanakan fungsi advokasi pada klien dewasa, dan CPMK keenam, yaitu dapat mendemonstrasikan intervensi perawatan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dalam berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah perawatan dewasa meliputi yang pertama, modul atau RPS yang bisa diunduh melalui platform elearning.udb.ac.id. Yang kedua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Yang ketiga, video pembelajaran yang dapat dilihat oleh mahasiswa di platform YouTube dengan nama @nursing27_care. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah perawatan dewasa meliputi 1. Anatomi, biologi, histologi, fisiologi, fisika, dan biokimia terkait dengan sistem endokrin. Yang kedua, manajemen kasus asuhan perawatan klien endokrin seperti kasus penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, manajemen kasus dan asuhan perawatan sistem endokrin dengan membahas kasus penyakit hipertiroid dan guarism. Yang keempat, anatomi, biologi, histologi, fisiologi, fisika, dan biokimia terkait dengan sistem perkemihan. Yang kelima, manajemen kasus dan asuhan perawatan pada kasus penyakit ginjal akut. Yang keenam, manajemen kasus asuhan perawatan pada kasus penyakit ginjal kronis dan urolitiasis. Yang ketujuh, anatomi, biologi, histologi, fisika,
dan biokimia terkait dengan sistem pencernaan. Yang kedelapan yaitu manajemen kasus dan asuhan keperawatan sistem pencernaan seperti kasus penyakit sirosis hepatis. Kemudian yang kesembilan adalah manajemen kasus, asuhan keperawatan sistem pencernaan yang membahas terkait dengan CA kolon dan appendicitis. Kemudian yang ke-10 anatomi biologi, histologi, fisiologi, fisika, dan biokimia terkait dengan sistem imunologi. Yang ke-11, manajemen kasus dan asuhan perawatan sistem imunologi yang membahas terkait dengan kasus penyakit HIV. Kemudian yang 12, manajemen kasus dan asuhan perawatan sistem imunologi yang membahas kasus SLE dan rematik. Kemudian di pertemuan 13 dan 14, mahasiswa akan memaparkan hasil dari jurnal reading terkait dengan evidence-based nursing pada sistem endokrin, pencernaan, sistem perkemihan, imunologi, dan reproduksi pria. Penilaian dalam mata kuliah perawatan dewasa ini mencakup 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada aspek kognitif sebesar 40%, di mana ini nanti akan menilai kemampuan berpikir kritis, pemahaman teori, dan penerapan konsep. Sehingga untuk evaluasinya ada UTS, ada UAS, dan tugas mandiri. Kemudian ada aspek psikomotor sebesar 35%, di mana nanti akan menilai keterampilan praktik perawatan dalam berbagai konteks. Di sini untuk evaluasinya adalah praktek laboratorium atau OSCA, kemudian praktek klinik atau perseptorship, kemudian stimulasi kasus atau studi kasus. Kemudian yang ketiga ada aspek afektif sebesar 25%, di mana nanti akan menilai sikap profesionalisme, komunikasi, dan tanggung jawab. Di situ ada kehadiran dan partisipasi aktif, kemudian etika dan profesionalisme, dan juga refleksi diri. Penilaian yang saya lakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi selalu saya sampaikan kembali ke mahasiswa sebagai bagian proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Dengan pembelajaran ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang kesehatan. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah perawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ada materi terkait dengan penyakit ginjal akut. Oke. Ada yang bisa dijelaskan atau bisa mencoba untuk menjelaskan ke kami atau kita semua terkait dengan ginjal akut? Kira-kira siapa dari teman-teman? Oke, Megumi. Nah, apa Megumi? Jadi gagal ginjal akut itu di mana kondisi ginjal yang terjadi kerusakan itu secara mendadak, Pak. Mendadak. Oke. Ya. Kurang dari 7 hari. Oke, 7 hari itu Ya, yang terkait dengan gagal ginjal akut. Oke, yang dimana itu adalah injury ya? Ya, injury. Karena ada dua, injury sama akut. Kalau injury cuma di bawah 7 hari. Oke, kalau yang akut lebih dari 3 hari. 3 hari atau 7 hari, tapi kurang dari 3 hari, 3 bulan. Ya, terima kasih Mbak Bumi, jawaban yang bagus sekali. Nah, teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi terkait dengan apa? Oke, atau gagal ginjal kronis. Nah, dari sini nanti teman-teman akan mendapatkan suatu tambahan materi lagi, ya, di mana nanti kan teman-teman pasti ketika di lahan klinik itu kan pasti akan menemukan pasien dengan ginjal kronis. Nah, di sini kita akan melihat secara detail, misalkan terkait dengan penyebab, etiologinya, kemudian manifestasi yang muncul, bahkan dari aspek misalkan ini, kita kan dalam perawatan itu kan mengkaji dari aspek apa? Bio, risiko, sosial, spirit. Nah, kita kan semua akan kita bahas di sini nanti. Gitu ya? Oke. Nah, sebelum mengawali masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah misalkan contoh kasusnya adalah Bapak Sulaiman, 58 tahun, didiagnosis penyakit ginjal kronis stadium 4. Hasil pemeriksaannya menunjukkan adanya edema di tungkai bawah, tekanan darahnya tinggi ya, 160, peningkatan berat badannya 3 kg. Kemudian pasien ini saat ini mengeluh sesak nafas saat beraktivitas ringan. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, apakah diagnosa keperawatan yang muncul? Nah, ada yang bisa jawab ini? Jawabannya apa? Oke, Adi. Apa jawabannya? C. Kelebihan volume cairan tubuh yang berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal. Kenapa kira-kira? Karena di sana ada menunjukkan warnanya di bawah dan juga ada peningkatan berat badan 3 kg. Oke, coba kita lihat ya teman-teman semuanya. Ya, jawabannya adalah C. Aplaus dulu untuk Adi. Oke, untuk soal selanjutnya. Nah, di sini ada Ibu Rina, 64 tahun, pasien ginjal kronis menjalani HD. Rutin 2 kali seminggu mengeluh lemas, mual, sama sulit untuk makan. Hasilnya hemoglobinnya turun menjadi 8. Normalnya berapa? 10 sampai 2. Oke. Kemudian ada albuminnya juga rendah. Pertanyaannya, intervensi perawatan utama apa yang diberikan untuk pasien dengan gangguan status gangguan nutrisi? Ada yang bisa jawab? Oke, Marlin, apa Marlin? Jawabannya C, kolaborasi dengan ahli gizi untuk tinggi kalori dan
Oke, coba kita lihat ya. Ada atau teman-teman mau ada jawaban lagi? Saya semua? Ya. Ya, aplaus dulu untuk Marlin. Ya, selanjutnya soal yang terakhir ya. Nah, selanjutnya ini kasus ketiga ya. Ini ada pasien 60 tahun dengan PGK menjalani terapi HB sejak 3 bulan yang lalu. Ya, kemudian pasien menjalani 3 minggu yang lalu itu melakukan edukasi terkait dengan diet dan cairan sama kepatuhan minum obat. Hasil evaluasinya menunjukkan adanya penurunan kadar kalium yang dulunya 6 menjadi 5, ya kan? Nah, di sini pasien juga mampu menyebutkan 3 dari prinsip diet renal. Nah, pertanyaannya adalah apakah indikator evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien ini? Nah, kira-kira ada teman-teman yang bisa jawab? Ya, silakan. Anissa? C. Oke, ada yang lain teman-teman semuanya? Sama semuanya? Ya. Coba kita lihat ya. Ya, aplaus dulu ya untuk Anissa. Oke, jadi teman-teman semuanya kita akan lanjutkan terkait dengan ya CKD atau penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis ini adalah terjadinya penurunan fungsi ginjal, di mana itu akan mengganggu ya filtrasi ya khususnya di ginjal. Nah, kemudian teman-teman semuanya yang perlu dipahami adalah sifat ini umumnya irreversible atau tidak mungkin bisa kembali. Jadi kalau sudah rusak pasti dia akan ya rusak ya. Jadi tidak akan tergantikan. Nah, gitu ya. Kemudian kalau bisa dilihat chronic kidney disease ini pasti akan terjadi penurunan lebih dari 90 ml per menit untuk perubahan GFR-nya atau glomerulus filtration rate ya. Dan itu adalah lebih dari 3 bulan. Atau bahkan kita bisa simpulkan atau pernyataan lain di mana kerusakan ginjal lebih dari 3 bulan tanpa atau tidak ada penurunan dari GFR. Oke. Kemudian etiologinya ini ada banyak sekali penyebab terjadinya pasien ginjal kronis. Yang pertama adalah karena bawaan, misalkan adanya kanker dari ginjal, infeksi, keganasan, adanya sumbatan, gangguan imun, ya, atau mungkin kita habis naik motor kecelakaan, nah, sehingga ginjalnya terkena batu, terkena benturan dan sebagainya yang menyebabkan adanya trauma ginjal. Nah, itu bisa terjadinya pasien ginjal kronis. Kemudian ada penyebab dari luar seperti adanya penyakit sistemik seperti SLE, BM, sama hipertensi, obat-obatan sama infeksi. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini adalah, nah teman-teman semuanya ini adalah kasus yang saat ini terjadi, di mana sekitar 843,6 juta itu populasi di dunia itu mengalami penyakit ginjal kronis. Oke. Jadi jumlahnya semakin tahun teman-teman lihat ini semakin meninggi. Dan di tahun 2040 kemungkinan ini akan menjadi nomor 5 penyakit terbesar di dunia. Oke. Nah, terkait dengan patofisiologi, teman-teman semuanya, di sini terkait dengan kerusakan pada ginjal, di mana umumnya ginjal itu, filtrasi, siapa yang melakukan filtrasi di ginjal? Oke. Jadi di dalam ginjal itu terdapat 1 sampai 1,2 juta glomerulus. Oke. Jadi apabila 600 glomerulus itu rusak, otomatis sisanya itu akan menggantikan peran dari 600 glomerulus yang rusak. Oke, otomatis 600 glomerulus yang tadi menggantikan itu mengalami kelebihan beban. Oke, lama-kelamaan sampai rusak. Akhirnya juga ikut-ikutan rusak. Oke, jadi itu terkait dengan patofisiologi terkait dengan penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, nah teman-teman di sini adalah pathway, patofisiologinya. Nah, ini adalah teman-teman dari sarjana keperawatan, tentunya biasanya akan berkaitan dengan patofisiologi. Karena saya meyakini kalau teman-teman semuanya itu paham terkait dengan patofisiologi atau pathway, itu nanti teman-teman ketika akan melakukan implementasi, memberikan asuhan keperawatan ke pasien, itu jauh lebih bagus, lebih kritis. Karena apa? Contoh, kita akan ambil contoh misalkan penyebab ginjal kronis yang disebabkan karena adanya hipertensi. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini pasien mengalami hipertensi. Oke, hipertensi terjadi apa teman-teman semuanya? Vasokonstriksi. Kemudian terjadi apa? Oke, kemudian kerusakan. Oke. Kemudian terjadi apa lagi? Aliran darah. Oke, sehingga akan menyebabkan penurunan fungsi. Oke, ketika sudah terjadi penurunan aliran darah ke ginjal, otomatis terjadi penurunan GFR. Oke, atau kita sebutnya dengan gagal ginjal kronis. Oke. Setelah gagal ginjal kronis itu akan mengalami apa teman-teman semuanya? Misalkan kita ambil kenapa sih pasien ginjal kronis selalu dikaitkan dengan adanya kelebihan volume cairan. Coba kalau kita lihat dari salah satu pathway-nya, kerusakan ginjal terjadi penurunan namanya GFR. Kemudian terjadi apa? Oke, kemudian penyakit ginjal kronis. Kemudian karena terjadinya adanya retensi natrium, kemudian peningkatan cairan ekstra seluler akan menyebabkan tekanan darah itu naik. Oke. Kemudian volume darah juga pasti akan kalau volume darah akan meningkat, pasti akan juga keluar cairan ke ekstraseluler, semua akan keluar semua. Cairan yang seharusnya berada di intraseluler atau di dalam sel itu akhirnya keluar semua, keluar sel. Jadinya dia akan
ke bagian ekstraseluler sehingga akan menyebabkan terjadinya edema. Dari edema kita bisa melakukan diagnosa kelebihan volume cairan. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman perlu dipelajari juga terkait dengan klasifikasi. Pasti setiap penyakit atau apapun itu pasti mempunyai klasifikasi. Ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini ada 5 stadium untuk penyakit ginjal kronis. Di sini misalkan stadium 1 berarti dia akan terjadi kerusakan fungsi ginjalnya itu sekitar ada 90 sampai 1% fungsinya. Kemudian untuk GFR-nya itu 90 atau di atasnya. Kemudian di bawahnya ya atau di atasnya? Di atas ya? Di atas. Oke. Kemudian nomor 2 adalah stadium 2 terjadi penurunan GFR 60 sampai 89. Oke, kemudian yang sedang 45 sampai 59. Nah, ini adalah terkait dengan stadium penyakit ginjal kronis. Teman-teman bisa temukan GFR-nya, ngitung GFR-nya dari mana kemarin? Hasil laboratorium dari ureum. Jadi ureum dari ureum. Jadi dicek ureumnya, dicek dulu untuk ngecek ini. Jadi tinggal berapa kita bisa analisis. Nah, gitu ya. Kemudian untuk klasifikasi, kita selain dari nilai GFR itu kita bisa lihat dari protein juga. Ya, nih lihat bisa dari albumin. Nah, albumin. Kita cek albuminnya. Nanti kita akan lihat kondisi pasien seperti apa. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya terkait dengan gejala klinis. Ya. Manifestasi klinis. Pasien ginjal kronis selalu akan karena tadi mengalami gangguan fungsi ginjal yang otomatis yang pertama terjadi adalah gangguan apa? Toxicuremia. Karena apa? Kan gini, pasien ginjal kronis itu kan dia mengalami kerusakan untuk menyaring sampah. Yang seharusnya sampah dikeluarkan oleh tubuh tapi dia nggak bisa saring, sehingga semua sampah akan terfokus atau berada dalam tubuh. Oke, sehingga akan terjadi penumpukan toxicuremia. Kemudian keseimbangan cairan karena pasiennya nggak bisa ngeluarin urin. Kemudian gangguan keseimbangan elektrolit ya sama. Kemudian ada keseimbangan asam basa. Teman-teman udah belajar juga di semester 2 terkait dengan asam basa ya, pH ya kan dan sebagainya. Oke. Kemudian terkait dengan manifestasi klinis teman-teman semuanya, di sini kalau kita lihat secara ringkas saja ya, di mana misalkan ada gangguan integumen seperti kulit, kemudian kuku dan rambut dan sebagainya. Nah, ini tanda klinisnya nanti kita akan lihat, kita akan pelajari dan saya akan perlihatkan terkait dengan gambarnya misalkan manifestasi klinisnya. Yang pertama ada integumen, kemudian manifestasi gastrointestinal. Ini apa kira-kira yang bisa dijelaskan? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan penumpukan sampah dalam tubuh, ya kan? Kemudian ada masalah di lambung, kira-kira sampah itu menumpuk di mana aja kalau boleh tahu? Semua organ, termasuk dalam organ pencernaan. Nah, biasanya ini akan muncul pasiennya itu mual, muntah dan sebagainya, nafsu makan menurun dan sebagainya. Kemudian kardiovaskular, hipertensi karena mungkin adanya kelebihan volume cairan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pulmonalnya, terkait dengan apa biasanya? Sesak nafas dikaitkan dengan apa? Edema pulmonal karena caranya banyak, numpuk semua termasuk dalam rongga paru. Kemudian ada neurologi seperti keletihan, kemudian hematologi, anemia, kemudian metabolik. Nah, kalau bisa tahu ada yang bisa jelaskan nggak terkait dengan anemia? Ada yang tahu? Farida? Ya? Baik Pak, tadi karena ginjal mengalami penurunan eritropoietin. Oke, bagus. Ya, oke, terima kasih. Farida tambahkan sedikit karena tadi dijawab oleh sama Farida bahwa karena ginjal terjadi kekurangan eritropoietin sehingga terjadi kegagalan stimulus sel darah merah. Perlu diketahui bahwa pasien itu ketika menjalani hemodialisis, darah itu dialirin kemana? Mesin dialisis. Dan itu kan ada suhunya dan sebagainya, dan itu juga akan memperusak masa hidup dari sel darah merah. Jadi semakin cepat dia akan meninggal. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ada metabolik. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah terkait dengan kondisi nyeri. Pasien ginjal kronis selalu dikaitkan dengan adanya nyeri. Entah itu nyeri nesoseptik atau nyeri yang dimana itu terjadi karena kerusakan saraf. Nah, ini contohnya adalah nyeri. Pasien ginjal kronis selalu dikaitkan dengan nyeri, misalkan di sini pada pasien psikiatris sekitar 63% itu pasien mengalami nyeri. Nah, gitu ya. Jadi ada neuropatik, ini ada neuropatik sama nesoseptik. Nah, gitu ya. Jadi kalau nesoseptik itu misalkan pasien setiap mingguan harus tusuk pakai jarum dan sebagainya. Tapi kalau yang terkait dengan neuropatik itu misalkan pasien mengalami kram dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan saraf. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pelaksanaan terkait dengan CKD. Yang pertama mungkin dilakukan dengan terapi konservatif dulu. Jadi pasien CKD itu tidak mungkin pasien ginjal kronis itu tidak secara tiba-tiba penyakitnya. Pasti ada tahapannya. Nah, ketika pasien itu belum sampai ke tahap yang CKD, tahap terminal, itu biasanya kita akan melakukan terapi konservatif dulu. Ya, terapi konservatif. Nah, selanjutnya kalau sudah atau misalkan pasien yang mengalami ginjal kronis, dia akan dilakukan dialisis ada 2, hemodialisis sama peritoneal dialisis. Kemudian dilakukan dengan transplantasi ginjal. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dari sini ada yang ditanyakan terkait dengan kasus? Ada? Belum? Oke, ada?
Oke, nggak ada. Nah, terkait dengan transplantasi ginjal, teman-teman perlu pahami juga atau dipahami terkait dengan sistem imunologi. Ya, di mana kalau misalkan ada benda asing yang terdapat dalam tubuh itu pasti otomatis akan diserang dong. Ya kan gitu kan, ada organ atau ada bakteri, virus kan selalu diserang. Nah, apalagi kalau teman-teman bisa bayangkan yang dimasukkan itu adalah ginjal. Oke, jangan sampai nanti ginjal yang kita lakukan atau yang sudah kita donorkan itu diserang sama pasiennya sendiri. Nah, biasanya kita akan melakukan pencocokan dulu terkait dengan imun, dicocokin dulu. Nggak boleh kita sembarangan, misalkan ada orang lewat kita ambil ginjalnya, kita bunuh dan sebagainya. Nggak bisa. Jadi harus kita cocokkan dulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian pasien yang misalkan didonorkan itu biasanya terkait dengan keluarga kerabat dekat. Nggak boleh misalkan dia harus ambil dari mana dan sebagainya, itu harus jelas dulu siapa yang didonorkan ke siapa, itu harus jelas. Kemudian terkait dengan donor, kita bisa saja dalam prakteknya itu kalau misalkan udah satu keluarga, tetapi respon tubuh si pasien itu terjadi penolakan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan penurunan imunosupresi atau ditekan dulu imunnya si pasiennya supaya tidak menyerang si organ ginjal yang baru dimasukkan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya. Oke, sudah semuanya ya? Ya, oke. Kita akan bagi kasusnya, teman-teman semuanya di sini adalah lihat ya. Oke, di sini adalah kasusnya adalah pasien dengan 28 tahun, laki-laki pekerjaan restoran swasta, dari ini memiliki 2 anak di bawah PBB. Dan dengan keluhannya itu sesak nafas sejak 3 hari lalu semakin berat, kemudian baik dalam posisi istirahat pun pasiennya juga akan sakit ya, atau sesak. Kemudian dia juga mengeluhkan bengkak pada kedua tungkai. Kemudian penyakit dahulunya bisa dilihat pasiennya yang posisinya merasa selalu hipertensi, kemudian tidak minum obat. DM juga, kemudian tidak ada dislipidemia, tidak ada penyakit jantung, tidak ada infeksi, pernah infeksi cuma 5 tahun yang lalu kan. Kemudian lingkungan keluarganya pasien ya ayahnya itu meninggal karena penyakit komplikasi dari penyakit ginjal. Nah, saat ini kesadarannya adalah kosmetis, masih normal, kesadarannya meningkat 180, nadinya masih 110 ya, kemudian pernapasannya disesak ya 32 kali per menit, suhunya masih dalam normal ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya nanti ini bisa dibaca untuk kasusnya. Nah, tugasnya dari teman-teman semua. Nah, terkait dengan yang pertama adalah mengidentifikasi mekanisme, mengidentifikasi manifestasi. Ya. Ini dari ginjal. Nah, kemudian nanti ada satu ya, tadi sama satu. Kemudian yang kedua adalah analisis hasil pencarian kerja. Yang ketiga adalah pergerakan diagnosa kalau ada verifikasinya. Kemudian perencanaan deteksi peralatan yang komprehensif. Karena kita bagi menjadi 4 ya. Nah, silakan teman-teman, nanti silakan berdiskusi mungkin selama 20 menit. Setelah itu kita akan diskusi bareng-bareng. Gitu ya. Ya, silakan dimulai diskusinya. Nah, sekarang waktunya untuk memaparkan masing-masing ya jawaban dari pertanyaan ini ya. Untuk yang mungkin yang pertama dulu, tadi kelompok siapa? Yang pertama? 1 ya. 2, 3, 4. Oke. Jadi mungkin yang kasus pertanyaan yang pertama dulu. Terkait dengan mengidentifikasi manifestasi klinis pada pasien ginjal kronis. Nah, boleh dijawab dulu terlebih dahulu. Oke, jadi di kasus tersebut ada beberapa manifestasi klinis, Pak. Nah, yang pertama itu adalah manifestasi kardiovaskular dan cairan elektrolit. Nah, di situ ada edem, terdapat bengkak, lalu peningkatan tekanan vena jugularis, lalu ada hipertensi, ditandai dengan tekanan darah 180/100 mmHg, lalu ada takikardi dan irama irreguler, lalu perubahan jantung, lalu hiperkalemia. Ada lagi lalu, semuanya? Ada lagi, Pak. Yang kedua ada manifestasi respiratori, sesak nafas, Pak. Lalu ada manifestasi gastrointestinal, yaitu mual dan anoreksia. Dengan keluhan tadi didapatkan sering merasa lemas, mual, dan nafsu makan menurun drastis. Lalu ada yang keempat manifestasi hematologi, anemia, Pak, dengan HB 8,5 GDL dan hematokritnya 26%. Lalu yang keenam ada manifestasi urinaria, oliguria, dan perubahan urin. Lalu ada lagi, Pak, manifestasi kulit, itu terdapat pucat dan turgor menurun. Lalu yang kedelapan terakhir ada manifestasi metabolik, hiperkalemia dan asidosis metabolik. Oke, baik. Terima kasih Megumi. Oke, dulu untuk kelompok ini. Nah, teman-teman, ini tadi jawabannya dari kelompok 1. Kira-kira ada yang kurang nggak? Ada yang sadar nggak kalau intervensi yang diberikan dari kelompok 1 itu hanya berpacu pada aspek fisiologis? Jadi tidak pakai namanya aspek psikologisnya tidak ada. Apalagi sosialnya tidak ada, spiritualnya juga nggak ada. Jadi nanti bisa ditambahkan karena situ. Karena kita kan tadi dibahasnya harus komprehensif. Oke. Baik, selanjutnya mungkin untuk yang kedua, yaitu terkait dengan menganalisis hasil pemeriksaan penunjang. Nah, kelompok 2.
Nah, siapa? Ya, oke. Maka Baik, untuk analisis hasil pemeriksaan penunjangnya, Pak, pada pasien Tuan B ini, laboratorium darahnya pertama HB dengan nilai 8,5, sedangkan nilai normalnya aja 13 sampai dengan 17. Nah, itu bahwasannya kita analisis nilai tersebut mengalami penurunan dari batas normal, sehingga menunjukkan bahwa pasien mengalami anemia berat. Terus pada nilai ureum dan kreatin, yang dimana ureum itu nilainya hanya 150, sedangkan nilai normalnya 10 sampai dengan 50. Maka di situ kita bisa lihat nilainya sangat tinggi. Dan juga pada kreatin mendapatkan nilai 8,2, sedangkan nilai normal 0,6 sampai dengan 1,2. Yang dimana itu juga mengindikasikan bahwa nilai tersebut tinggi. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya dari kedua nilai ini menunjukkan bahwa adanya penumpukan produksi sel metabolisme yang dimana seharusnya itu dibuang oleh ginjal. Terus yang pada nilai GFR, nah dimana nilainya itu 8, sedangkan nilai minimumnya itu hanya 1,73. Nah dari sini kita lihat bahwasannya nilainya tersebut tinggi, sehingga bisa kita indikasikan bahwasannya pasien itu mengalami kategori penyakit ginjal kronis. Terus pada urinalisis, di mana kita lihat nilai proteinnya mengalami plus, sehingga adanya protein dalam jumlah besar di urin, sehingga bisa mengindikatorkan bahwasannya ginjal tersebut rusak. Terus pada eritrosit juga mengalami plus, terus leukosit juga mengalami plus juga, sehingga adanya juga sel darah merah atau hematuria pada urin pasien. Terus pada nilai ronsen toraks, kita lihat kardiomegali, congestive vena pulmonalis, efusi pleura, bilateral, yang dimana itu bahwa bisa kita lihat adanya pembesaran jantung. Terus juga pada USG ginjal, ukuran ginjal mengecil, korteks menipis, hidronefrosis ringan bilateral. Kita analisis bahwasanya ginjal mengecil tersebut adalah gambaran khas dari PGK atau penyakit ginjal kronis, gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Adi. Plus dulu untuk teman-teman. Oke, jadi teman-teman semuanya tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan hasil pemeriksaan laboratoriumnya, ya, penjelasannya. Nah, saya kira cukup bagus sekali, cukup detail. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses diagnosa. Nah, nanti biasanya ini akan antara kolaborasi antara data penunjang sama diagnosis. Nah, silahkan untuk teman-teman yang nomor 3 terkait dengan diagnosis perawatan, nah itu bisa jelaskan ke teman-teman yang lain. Bisa disampaikan? Siapa yang menyampaikan? Oke, ya silakan. Baik, berdasarkan data yang telah kami diskusikan, jadi kami mengambil 3 diagnosa yang ada. Yang pertama ada gangguan pertukaran gas. Nah, di sini diambil data karena pasien sesak nafas berat nih, semakin memberat. Lalu laju pernapasan menjadi 32 kali per menit. Lalu ada ronki basah nyaring di kedua lapang paru, ada restraksi interkostal, lalu saturasi oksigen 88%. Lalu yang kedua ada kelebihan volume cairan. Datanya ada bengkak kedua tungkai dan perut membesar, urin sedikit atau oliguria 50 ml per jam, lalu ada edema pitting grade 3, distensi abdomen juga, shifting dullness, lalu JVP meningkat. Lalu yang ketiga kami ambil diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit. Datanya ada kalium 6,5, itu sangat tinggi, lalu EKG-nya juga menunjukkan gelombang T tinggi dan PR memanjang, itu tanda khas hiperkalemia. Gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Neha. Aplaus dulu untuk Neha dan Koko. Ya, mungkin ada yang ditambahkan dari tadi yang apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ada tambahan lagi nggak dari teman-teman? Nah, contohnya tadi sudah disampaikan kalau ternyata teman-teman itu yang kelompok 3 itu hanya mungkin diagnosanya terpaku pada diagnosa aktu. Nah, mungkin di situ ada di kasus ini mungkin ada diagnosa yang merujuk ke resiko. Nah, ataupun bahkan merujuk pada promosi kesehatan. Nah, jangan lupa teman-teman juga besok nanti dalam melakukan diagnosa lebih bagus ada 3 aspek itu, ada aktual, resiko sama promosi kesehatan. Karena itu sangat penting sekali dalam kita memberikan edukasi ke pasien. Jangan sampai nanti pasien datang ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, kemudian seminggu lagi, 1 bulan lagi kembali lagi ke rumah sakit karena kita kurang edukasi, kurang memberikan informasi ke pasien. Nah, itu ya. Nah, itu perlu ditekankan. Oke, selanjutnya mungkin terkait dengan pertanyaan nomor 4. Terkait dengan rencana intervensi perawatan yang komprehensif. Nah, ini terakhir kelompok 4. Oke, ada yang menjelaskan? Oke, baik. Untuk intervensi keperawatan komprehensifnya itu Pak, mencakup intervensi keperawatan fisik, di mana yang menjadi prioritas utamanya yaitu mengoptimalkan pertukaran gas dengan tindakan seperti memposisikan semi-flowers, memberikan oksigen dengan non-rehabiliter mask 10 liter per menit, serta memonitor laju, irama, dan kedalaman pernafasan. Untuk intervensi selanjutnya yaitu mengelola kelebihan volume cairan dengan tindakan seperti melakukan perhitungan balance cairan, timbang berat badan harian, ukur lingkar abdomen, serta batasi asupan cairan oral. Untuk intervensi selanjutnya yaitu menangani ketidakseimbangan elektrolit atau hiperkalemia dengan tindakan seperti memonitor irama jantung secara kontinu. Baik, terima kasih Juniavi. Aplaus dulu untuk kelompok 4. Nah, teman-teman, tadi udah banyak sekali yang kita bahas. Ada 4 pertanyaan yang itu membuat teman-teman lebih mengerti ya terkait dengan kasus penyakit ginjal kronis. Nah, di sini ada poin nomor 5 yang belum kita kerjakan sama sekali. Nah, ini silahkan nanti, ini ada tugas dari teman-teman, silahkan nanti dikerjakan terkait dengan poin 5. Terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi peran edukasi untuk pasien ataupun untuk keluarga pada pasien penyakit ginjal kronis. Silahkan nanti dikumpulkan, mungkin 1 minggu ya, kita berikan 1 minggu, silahkan dikumpulkan melalui learning. Nah, gitu ya. Terus kemudian, nah ini sudah mulai kesimpulan teman-teman semuanya bahwa, nah dari teman-teman yang setelah kita pelajari selama 1 jam ya lebih ya, kita belajar diskusi terkait dengan penyakit ginjal kronis, ada yang
menyimpulkan teman-teman di sini? Ya, oke. Pasien dengan gagal ginjal kronis itu tidak hanya bermasalah pada bagian biologisnya saja, tapi juga bermasalah di psikologisnya, sosial, dan juga spiritualnya. Jadi untuk asuhan keperawatannya itu harusnya dilakukan secara menyeluruh atau secara holistik. Oke, baik, terima kasih Karisma. Aplaus dulu. Oke, jadi teman-teman semuanya kesimpulannya dalam kita melakukan asuhan perawatan pada pasien ginjal kronis harus apa? Nah, teman-teman semuanya, ini mungkin terakhir ya terkait dengan pertemuan kita di siang hari ini. Bentar, mohon maaf. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi silahkan nanti untuk terkait dengan tugasnya yang tadi bisa dikerjakan dan dikumpulkan melalui e-learning. Ya, sangat menarik sekali diskusi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saya yakin semuanya bisa menambah informasi, khususnya teman-teman terkait dengan aspek, ya, 4 aspek yang harus kita lakukan atau kita implementasikan ke pasien ginjal kronis. Oke. Terus kemudian teman-teman jangan sampai lupa bahwa semester depan, semester ini akan melakukan kegiatan praktek klinik lapangan, dipersiapkan kondisinya baik mental ataupun kesehatannya. Ya, apalagi ya kita makan harus sehat karena setelah COVID, jadi jangan sampai sakit ketika proses pembelajaran di rumah sakit ketika praktikum lapangan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup supaya kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Sampai jumpa minggu depan ya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.